Selamat sore semua teman-teman mahasiswa. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ya, berjumpa kembali di pertemuan minggu kedua mata kuliah penganggaran. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana ruang lingkup penganggaran itu sendiri. Dan sekarang saat ini pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang anggaran penjualan. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang anggaran penjualan, anggaran yang pertama kali disusun pada mata kuliah penganggarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini supaya kita dapat memahami forecasting penjualan dengan berbagai macam metode. Dan yang kedua, kita bisa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Dan yang ketiga, kita bisa memahami penyusunan anggaran penjualan. Pengantar. Pertanyaannya, mengapa anggaran penjualan itu yang harus pertama kali disusun? Pertanyaannya itu ya. Silakan teman-teman bisa menjawab mengapa anggaran penjualan yang harus pertama kali disusun. Kenapa enggak anggaran produksi dulu? Kenapa tidak anggaran pekerja dulu ya, anggaran tenaga kerja? Kenapa tidak anggaran proyek pabrik? Kenapa harus anggaran penjualan dulu? Terus saya tunjuk. Sukma. Sukma Dewi. Siap Bapak. Ya, bisa menjawab kenapa? Kalau menurut pribadi saya, jadi kalau kita harus tahu ke depannya seperti apa, lebih tertata gitu Pak. Kalau anggarannya itu harus diutamakan, biayanya berapa-berapa. Oke, terima kasih jawabannya Sukma. Ada yang lain? Eno? Kalau menurut saya anggaran karena semuanya kan harus dihitung dulu, takutnya kurang gitu. Oke, thank you jawabannya. Nggak apa-apa, Eno. Ada yang lain? Mursila? Kalau menurut saya mungkin kayak anggaran tuh hal yang utama dalam perusahaan, hal yang utama dalam perusahaan yang apa ya Pak? Yang harus digunakan dasar perusahaan Pak, anggarannya. Oke. Intinya penyusunan anggaran perusahaan kalau menurut saya Pak. Oke, nggak apa-apa. Thank you Mursila. Ada yang lain atau Ice? Bapak izin menjawab. Oke, Septi, silakan. Menurut saya, kenapa kita harus pertama kali itu anggaran penjualan? Karena kita bisa merencanakan perencanaan keuangan dasar gitu, Pak. Seperti ada output, input gitu. Jadi biar jelas, biar kita juga bisa mengelola anggaran, kita bisa mengelola anggaran tersebut. Maaf Bapak kalau salah. Gak apa-apa. Terima kasih Septi sudah menjawab. Oke, jawaban kalian ya semua baik ya, tidak ada yang salah ya. Jadi kenapa kita membuat pertama kali itu anggaran penjualan? Ya, karena anggaran penjualan ini adalah anggaran yang paling utama untuk apa teman-teman? Supaya tujuan perusahaan itu tercapai. Ya kan? Minggu lalu kita sudah membahas ruang lingkup penganggaran, ya, di mana sebelum melakukan penganggaran kita harus mengetahui apa tujuan utama perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah apa? Mencari laba. Betul.
mendapatkan laba. Mendapatkan laba dengan cara apa? Pertama kali adalah penjualan. Yang utama dan terutama adalah penjualan. Sehingga dari penjualan lah kita bisa menghasilkan laba. Kalau tidak ada penjualan, tidak akan ada laba. Yang ada rugi. Definisinya, anggaran penjualan adalah rencana pendapatan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Umumnya itu 1 tahun ya, dan dirinci dalam bulanan. Selain dalam bulanan, bisa juga dalam triwulan atau semester. Tapi umumnya adalah bulanannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan apa aja? Nah, yang pertama, tadi saya sampaikan faktor kebijakan perusahaan. Tujuannya itu apa perusahaan? Tujuan utamanya apa? Misalnya, kebijakan perusahaan ingin meningkatkan market share-nya 10%. Ya, kebijakan perusahaan otomatis labanya juga harus meningkat 10%. Itu umpamanya aja ya, selaras dengan kebijakan perusahaan. Jadi tujuan utamanya selaras dengan kebijakan. Yang kedua, faktor kondisi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Politik saat ini bagaimana, ekonomi saat ini bagaimana, sosial, budaya. Kita harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Kenapa? Karena politik ini dinamis, sering-sering berubah ya. Kan? Apalagi sudah mulai ini, ya mulai ya sedikit-sedikit ada promosi untuk tahun 2024 ya. Sudah mulai plang ya. Calon presiden 2024. Nah, itu faktor-faktor kondisi bagaimana? Apakah mempengaruhi nanti? Nah, tapi ini kan anggaran penjualan kan tadi dalam waktu setahun. Berarti kalau politik dalam setahun ini bagaimana? Kira aman-aman aja. Ekonomi bagaimana? Ekonomi, ya saat ini memang masih dalam pandemi. Bagaimana setahun ke depan ini kira-kira dengan vaksin yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah mencapai 50% dari jumlah penduduk? Apakah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya? Karena kan origin dari virus ini adalah kan COVID ya. Origin dari virus yang harus diminimalisir. Apakah dengan vaksin ekonomi akan membaik atau bagaimana ya kan? Tapi arahnya sudah membaik. Kita sudah melihat bahwa di semester kemarin pemerintah sudah mengeluarkan pertumbuhan year on year, ya, pertumbuhannya meningkat menjadi 7% ekonominya, 7,1% tepatnya. Ya kita berharap tahun ini positif pertumbuhan ekonominya. Sosial budaya bagaimana? Kita harus memperhatikan itu. Sosial budaya kita bagaimana? Ya kan? Setiap daerah pasti berbeda-beda. Daerah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, itu pasti akan berbeda. Bagaimana faktor kondisinya. Gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, faktor pemasaran. Gimana market share-nya, luas pasarnya bagaimana? Bagaimana posisi persaingan saat ini? Bagaimana posisi kompetitor saat ini ya? Yang keempat, faktor keuangan. Faktor keuangan. Keuangan kita, permodalannya perusahaan atau bisnis kita tuh gimana? Mampu nggak? Apabila perusahaan menetapkan kebijakan 10% peningkatan market sales, kan otomatis itu akan meningkatkan beban-beban yang lainnya, beban produksi, beban tenaga kerja, beban overhead. Nah, apakah faktor keuangan kita mampu memenuhi itu? Apalagi kalau misalnya faktor peningkatan sales tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas mesin. Ya kan? Misalnya sales yang diharapkan 4.000 per bulan, misalnya.
Sedangkan kapasitas mesin hanya 3.000 per bulan. 1.000-nya kemana? Apa yang harus dicapai? Nah, salah satunya harus membeli mesin baru supaya apa? Bisa mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kalau membeli mesin baru kan kita butuh modal. Nah, itu faktor-faktor kita bagaimana? Itu ya. Yang kelima, faktor teknis. Ya, teknis tadi ya, produksi ya. Dari sisi produksi teknis itu ya. Ini aku susunan anggaran penjualan dari step pertama sampai step 3. Langkah pertama, kita harus mengetahui tujuan perusahaan. Langkah kedua, kita menyusun strateginya. Yang ketiga, kita menyusun forecast-nya. Ya. Ada 3 langkah ya. Tadi yang faktor mempengaruhi anggaran penjualan, sekarang kita menyusunnya. Cara menyusunnya, kembali lagi kita mengetahui tujuan utama perusahaan, labanya mau berapa, gimana, dan apa yang harus dilakukan. Kemudian kita baru menyusun forecast ya. Forecasting itu apa? Forecasting itu peramalan, ya, peramalan penjualan, yang merupakan proses kegiatan untuk memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau historisnya. Ya kan? Mengapa perlu forecasting? Karena adanya ketidakpastian. Contohnya di tahun 2020 nanti, 2022 nanti, perusahaan forecastingnya bagaimana sih penjualannya nanti? Ya kan? Perusahaan bagaimana? Kira-kira perusahaan tahu nggak sih tahun depan penjualannya berapa? Ya nggak tahu. Tapi untuk meminimalisir itu diperlukan forecasting supaya yang tadinya ketidakpastian menjadi sedikit pasti. Seperti itu ya. Mengapa perlu forecasting? Yang kedua adanya keterbatasan sumber daya. Nah, tujuannya yang tadi ya bisa saya sampaikan untuk meminimalisir ketidakpastian dan kita supaya proaktif apa aja yang akan harus dilakukan. Itu gunanya forecasting. Nah, dalam memforecast penjualan itu ada 2 teknik. Yang pertama menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara meramalkan penjualan yang menitik beratkan pada pendapat. Kedua, dengan metode kuantitatif. Cara penjualan atau peramalan penjualan itu yang menitik beratkan pada angka dengan menggunakan berbagai metode statistik. Itu ya teman-teman ya. Ada tekniknya sendiri. Kita akan bahas untuk metode kualitatif. Yang pertama, karena berhubungan dengan anggaran penjualan, pasti akan ditanya pertama kali adalah sales dan manajernya. Pasti akan ditanya, kira-kira bagaimana yang akan bisa kita capai nantinya di tahun 2022. Pasti pendapat sales dan manajer perusahaan pasti akan pendapatnya itu ya bisa dikatakan sesuai kondisi realnya saat ini. Misalnya kondisi real saat ini belum bertumbuh, pasti dia akan berpendapat sepertinya akan stagnan. Seperti itu. Sales pasti berpendapat seperti itu. Tapi kalau manajernya, enggak. Manajer tutup oleh manajemen. Harus naik. Yang kedua, pengamat atau konsultan. Yang ketiga, dengan cara melakukan riset pasar kepada konsumen, ya.
ini langkah yang nomor 3 ini langkah yang paling baik ya yang dilakukan untuk dalam metode kualitatif. Kenapa? Kenapa langkah yang paling baik? Karena kita bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar sebenarnya seperti apa sekarang ini. Bayangkan perusahaan sekelas Telkomsel aja, kalau teman-teman punya nomor Telkomsel, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu mereka mengeluarkan kuesioner untuk meminta pendapat ya, bagaimana pelayanan Telkomsel sampai saat ini, puas nggak dengan pelayanannya, kuotanya bagaimana, terpenuhi nggak. Teman-teman ada yang ini nggak, rekan-rekan mahasiswa di sini, ada nggak mendapat kuesioner seperti itu dari Telkomsel? Ada nggak teman-teman di sini? Atau jangan di sini pada Indosat semua lagi nomornya? Ada nggak? Nggak ada terima dari Telkomsel gitu? Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oke. Nggak apa-apa, kalau saya dapat nih. Jadi ada range dari 1 sampai 5 atau apa tuh biasa aja. Jadi saya isilah biasa aja. Kenapa? Karena menurut saya Telkomsel yang sudah lama. Udah selama saya pakai dari tahun 2002 saya pakai 2002 2006 ya. Jadi menurut saya sih biasa aja ya. Kenapa bisa bertahan segitu lama ya? Jaringannya kuat, di mana-mana ada. Jadi menurut saya biasa-biasa aja karena Telkomsel terbesar saat ini memang. Semuanya ada dia, tower di mana-mana. Nah, teknik yang kedua adalah kita menggunakan metode kuantitatif forecasting yang kedua, yaitu menggunakan tren atau historis variabel penjualannya. Yang kedua metode regresi, yang ketiga adalah analisis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk metode tren, itu kita menggunakan historis variabel penjualan. Oke. Ada beberapa metode juga di dalam metode tren itu. Ada semi-average, ada movement method, ada square, ada parabolic. Nah, untuk semi-average, metode ini membagi data menjadi 2 kelompok yang sama besar. Ingat ya, membagi 2 kelompok yang sama besar. Persamaan garis trennya adalah Y sama dengan A plus B kali X. Bersama semua ya, bersama itu ya, di mana A rata-rata kelompok 1, B rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N itu adalah jumlah tahun dalam kelompok 1 atau kelompok 2, ya. X sama dengan jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Oke, ini contohnya data penjualan PT Liza Bergizi. Kita lihat ada tahun di sini 2005 sampai 2010 dengan jumlah penjualan sedemikian rupa, sehingga dapat kita bagi 2, ya. Kelompok pertama 2005 sampai 2007, kelompok 2 2008 sampai 2010. Dibagi 2 tuh ya, sama besar. Ingat ya, sama besar. Kalau dia tahunnya ganjil, nggak bisa digunakan metode ini. Harus menggunakan metode yang lain. Jadi, pemberian skor X-nya itu dengan metode average itu menjadi acuan ya. Adalah kelompok pertama. Di mana skor 0 diberikan pada data tengah kelompok pertama. Oke? Seperti ini ya. Kita jumlahkan kelompok pertama, kemudian kita bagi 3 sesuai data tahunnya, sehingga rata-rata 6.500. Kelompok 2 juga sama, kita hitung ya, rata-ratanya 680. Pemberian skor X-nya seperti kita ketahui tadi, data
Di tengah-tengah yang jadi acuan adalah kelompok yang pertama. Berarti karena datanya ganjil, 3, nah data tengahnya adalah 0. Berarti sebelumnya adalah -1, dan setelahnya kita ikuti sesuai nominal ya. Sehingga kita bisa menghitung penyelesaian perhitungannya A sama dengan 6.500 ya. B-nya 680 dikurangi 6.500 bagi 3, dapatlah 160. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, A-nya 500 kali 160 kali X. X-nya berapa? Di tahun 2011. Berapa X-nya? Skornya? Skornya berapa X tahun 2011? Berapa? Lima ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan 2010. 2011 berarti 5. 7.300, Pak. Ya. Sehingga kita bisa meng-forecast penjualan di tahun 2011 adalah 7.300. Kita bandingkan dengan 2010. 7140, ini kan 7.300. Berarti ada kenaikan. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ini masih metode trend, tapi semi-impress metodenya. Nah, ini metode momen. Nah, metode momen, penentuan tahun berada pada awal data. Ini adalah rumusnya. Berbeda dengan metode semi-impress adalah pemberian skornya ya. Skor X-nya untuk metode momen ini adalah 0 diberikan pada data pertama. Kita lihat ya. Ini berikut data penjualan. Kita langsung aja. Nah, untuk metode momen, skor pemberian awal itu adalah data pertama. Itu kita kasih 0. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini kita tinggal masukkan aja. Nah, kita masukkan perhitungannya X kali Y. Ya. Karena di sini rumusnya adalah ada X kali Y. X kali Y. Makanya kita harus menghitung X kali Y. Kita bisa hitung X kali Y, 0 dikali 382, 1 kali 409, 2 kali 474, hasilnya ini. Kemudian di sini ada perhitungan S kuadrat, maka kita harus menghitung S kuadrat. S kuadratnya 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 14. Sehingga dari sini kita bisa menghitung penyelesaiannya. Dengan cara apa? Kita menggunakan persamaan. Ya. Persamaannya tadi pertama kalau jumlah Y sama dengan N kali A tambah B kali jumlah X. Jumlah Y berapa tadi? Ini ya. N kali A. N-nya berapa? Datanya berapa? 5. Ini A, 5A ditambah B dikali jumlah X. Jumlah X berapa? 10. Berarti 5A ditambah 10B. Ini ya. Persamaan kedua kita masukin. Berapa persamaan kedua? Ini jumlah S kali Y berapa? S kali Y berarti 5 plus 50 sama dengan A kali jumlah X1. Jumlah X1 10 ditambah jumlah X kuadrat kali B. Kita masukin. Biasanya seperti ini ya. Mana yang mau duluan kita eliminasi? Oke, kita eliminasi adalah yang A ya. Dengan cara apa? Kita kalikan 2 yang di atasnya, tapi yang di bawahnya kita tetap. Sehingga dapatlah B 61245, kita masukkan ke satu persamaan yang di atas tadi, sehingga A dapatlah 365, 670. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 365, 670 ditambah 61245X.
Y sama dengan A plus BX. Sehingga di tahun 2011, forecasting penjualannya adalah sebesar Rp671.895. Kalau 2010 tadi kan 611.000. Nah, 2011 671. Berarti ada kenaikan lumayan tinggi. Ada pertanyaan? Kalau masih bingung, tanya. Nah, ini metode least square. Metode least square dia sama dengan A plus BX, tapi dengan rumusnya A sama dengan jumlah Y dibagi N, B jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Di mana penentuan tahun dasarnya berada pada tengah data. Kalau data genap, maka skornya adalah sebagai berikut. Beda ya tadi, kalau semi average, dia dibagi dulu jadi 2 kelompok sama besar, baru ditentukan skornya. Tapi kalau ini, datanya langsung di awal, sudah ditentukan skornya, X-nya berapa. Nah, kita contohnya sebagai berikut, jumlahnya penjualan, tahunnya. Nah, kita masukin aja. Kita masukin perhitungan A sama dengan jumlah Y bagi N. Nah, jumlah Y ini kita hitung ya. B juga demikian, sehingga persamaan trennya Y sama A plus BX itu jam 38 tambah 378. Sehingga pada tahun 2011, ya pada tahun 2011, penjualan akan mencapai 8772. Kalau 2010 kan 8280, berarti ada kenaikan. Thank you teman-teman. Ada pertanyaan? Atau masih bingung di mananya? Silakan. Izin. Iya, Siti, silakan. Itu kan metode untuk forecasting ya, Pak? Iya. Itu kan buat memperkirakan penjualan ke depannya. Betul. Itu batasannya berapa tahun atau ada batasannya berapa tahun atau enggak ada, Pak? Oke. Batasannya tidak ada. Tapi baiknya minimal 5 tahun. Kenapa minimal 5 tahun? Karena kita bisa memprediksi ke depannya lebih baik. 5 tahun itu ibaratnya dalam satu jangka panjang ya. Jangka panjang itu kan 5 tahun paling kecil. Paling minimal itu paling sedikit ya 5 tahun. Jadi kita bisa memproyeksikan ke depannya lebih baik. Apalagi kalau kita hubungan dengan kondisi politik ekonomi, di mana kan presiden antara jangka waktunya 5 tahun, ya kan? Kalau presiden berganti, pasti ekonomi juga akan mempengaruhi juga. Gitu, teman-teman. Jadi kenapa paling minimal 5 tahun? Kenapa kok nggak 3 tahun? Kurang mencerminkan nantinya. Apalagi 2 tahun. Seperti itu. Ini data historis ya. Seperti itu. Kira-kira bisa ini mengerti? Mengerti, Pak. Baik, terima kasih. Iya. Sampai jumpa program kita di minggu depan. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore Pak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.